dia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Bapak Ibu Saudara-saudara, kami boleh terus hidup di dalam Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Sehingga hidup kami penuh dengan pengharapan, diberikan kekuatan dalam segala tantangan yang harus kami hadapi, dan juga kami mendapat penghiburan di saat-saat kami memerlukan. Biarlah kiranya firman-Mu boleh menyapa setiap kami dan memberikan kami kekuatan yang baru dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 10 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-24. Lukas 10 ayat 21 sampai 24 demikian. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa dan siapakah Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyingkapkannya." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya secara tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, sebab aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja dahulu ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus, yang berbahagialah kita yang mendengar dan yang memeliharanya. Selamat pagi semuanya. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita mau bicara tentang yang tersembunyi yang akan dinyatakan kepada yang percaya. Nah, dalam hal ini yang tersembunyi ini bukannya soal aib, bukannya soal dosa-dosa rahasia yang jahat, karena ada juga ayat yang mengatakan apa yang tersembunyi akan dinyatakan, dalam arti kalau orang nih suka berbuat jahat, berbuat curang, dan dia berpikir tidak ada yang tahu, dan dia terus melakukan kejahatan itu, suatu saat Tuhan akan bukakan dan orang lain akan melihat. Contohnya kita lihat sekarang orang-orang yang korupsi, ya 5 tahun korupsi minyak oplosan itu sekarang terbongkar. Tapi hari ini kita gak bicara soal kebusukan yang tersembunyi. Kita justru bicara tentang kuasa Tuhan yang tersembunyi yang akan dinyatakan kepada yang percaya. Nah, Tuhan Yesus mengucap syukur dengan berkata begini, "Tuhan, Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Jadi kenapa Tuhan bersyukur? Bahwa tentunya bukan berarti Tuhan membenci orang yang bijak dan pandai, tapi ini sebuah realita bahwa kalau kita bicara tentang hal yang tersembunyi yang Tuhan mau nyatakan, kalau kita mencarinya dengan kekuatan kita, dengan hikmat kita, dengan kepandaian kita, apalagi dengan logika dan pengetahuan kita, seringkali kita nggak bisa memahami kuasa Tuhan. Nah, ini sebetulnya ada ayatnya juga dalam 1 Korintus 2 ayat 9, saya akan bacakan. Serupa, karena Paulus menulis gini, "Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia." Dan Paulus menulis begini, mengutip dari Yesaya 64. Tentang janji pembebasan dari bangsa Israel yang hidup di pembuangan, bahwa Tuhan menyediakan apa yang gak pernah bisa dipikirkan. Kita gak kepikir bagaimana cara Tuhan bekerja, kita gak pernah menyaksikannya dengan mata, kita gak pernah dengar ada orang mengalami seperti itu. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita percaya, kalau kita patuh hidup dalam firman-Nya, maka tidak ada yang mustahil. Kurang lebih seperti itu.
Nah, perkataan Tuhan Yesus ini disampaikan dalam bentuk doa. Dikatakan Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus dan berdoa syukur karena murid-murid baru saja kembali. Jadi Tuhan Yesus mengutus murid-murid untuk mengabarkan Injil, ya. Dan dikatakan mereka itu mereka berhasil mengusir kuasa jahat. Orang yang kerasukan setan ditengking, keluar setannya. Bahkan dikatakan mereka punya kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Ini hewan yang berbisa, ya, yang bisa di iklim padang pasir itu, iklim Israel Palestina itu, ini hewan yang mengerikan, yang bisa muncul kapan saja dan orang bisa digigit dan bisa mati. Tapi dikatakan mereka punya kuasa untuk menginjak dan kalajengking maupun ular itu kalah oleh kuasa mereka. Nah, di sini sekali lagi bukan berarti bahwa waduh, kita berpikir gitu, saya ini pinter loh, kalau gitu saya gak bisa melihat kuasa Tuhan dong ya gitu ya. Atau udah deh kalau gitu gak usah pinter-pinter deh, jadi orang tuh cukup jadi orang yang gak usah baca buku, gak usah begini begitu, ntar malah gak bisa lihat kuasa Tuhan, bukan begitu. Dan tapi seringkali memang ketika kita semakin mengandalkan kekuatan kita, dalam arti bukan cuma soal pintar lah, tapi kita punya kekuatan. Entah mungkin kekuatan kita, mungkin harta kita, mungkin pengetahuan kita, mungkin kemudaan kita, mungkin kekuatan-kekuatan duniawi kita. Ini seringkali justru membuat kita melihat apa yang kelihatan dan tersembunyi pada kuasa Tuhan yang jauh lebih besar daripada yang mata kita bisa lihat, telinga kita pernah dengar, dan imajinasi kita bisa bayangkan. Saya belakangan ini mendengar sebuah ya podcast atau YouTube tapi short ya, singkat-singkat gitu, tentang perdebatan tentang apakah jiwa itu ada. Jadi ini dari sudut pandang para saintis, ilmuwan yang juga sebetulnya ateis lah, mereka nggak percaya agama, nggak percaya Tuhan. Jadi yang menarik ini, para ilmuwan ini mereka awalnya kan mereka menolak, nggak ada lah yang namanya Tuhan ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya surga, neraka, nggak ada. Hidup ya sekarang ini, kita mati ya nanti kayak sapi, kucing, kuda, kalau mati ya udah masuk tanah atau dibakar, selesai. Nggak ada lagi lah kehidupan yang kekal. Nah lalu kemudian perdebatannya adalah lalu jiwa kita, roh dan jiwa itu kemana? Nah dalam penolakan mereka terhadap kehidupan yang kekal itu, maka kesimpulannya nggak ada yang namanya roh dan jiwa. Manusia itu cuma punya sebetulnya adalah ini kayak insting yang kemudian diprogram dengan kekuatan, dengan kemampuan kapasitas otak kita sehingga menjadi narasi logika. Jadi nggak ada yang namanya jiwa. Jadi kalau misalnya kita merasa misalnya kan sakit hati. Sakit hati itu kan cuma masalah programming ya, kita tersinggung orang ngomong kayak begini, lalu kita di reprogram, kenapa mesti tersinggung? Ya kan kalau salah ya nggak usah dipikirin, kalau bener ya introspeksi, nggak usah tersinggung. Itu ya, jadi di reprogramming, jadi nggak ada yang namanya sakit hati, nggak ada yang namanya hati, jiwa, perasaan tuh nggak ada. Semua itu hanya program otak. Ya, termasuk juga kalau orang sakit jiwa dalam arti misalnya bipolar atau skizofrenik, itu semua tuh karena ada komponen otak yang nggak tepat, makanya dipakein obat ya supaya kimia otak itu bisa terkendali. Nggak ada yang namanya jiwa, nggak ada yang namanya roh. Tapi lama-lama kemudian jadinya manusia ini hanya menjadi sekedar daging dan darah, ya hewan gitu ya. Walaupun hewan aja saya yakin juga sebetulnya punya jiwa, punya perasaan kan. Hewan bisa sakit hati, bisa ngambek gitu kan, bisa bahkan katanya hewan bisa dendam gitu kan. Bisa ingat tuh kalau misalnya dia waktu kecil dijahatin orang, ntar kalau dia udah gede orang itu lewat lagi dia bisa ingat gitu. Nah ini tentu memang ini masalah perspektif ya, kita bisa berdebat dan kita tentunya kalau berdebat perlu data-data yang mendukung. Tetapi ketika kita bicara ketika manusia kehidupan itu direduksi hanya menjadi sekedar fisik, sekedar komponen-komponen dan sekedar kebetulan-kebetulan, bukan pekerjaan Tuhan, bukan campur tangan Tuhan, maka disitulah kita tidak mampu melihat yang Tuhan nyatakan kepada orang-orang yang dikatakan mereka yang kecil ini. Tapi kalau kita merasa bahwa kita ini kecil di hadapan Tuhan, bahkan kecil di dalam kehidupan ini, justru kita bisa melihat kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Kemarin saya lagi berpikir betapa beruntungnya kita dengan toilet.
Ya, toilet zaman sekarang. Coba kita ke toilet, Bapak Ibu tinggal pergi nyalain lampu, lalu flush gitu ya, cuci tangan, beres. Coba kalau zaman dulu kan, bahkan dikatakan toilet ini, toilet yang kita miliki ini adalah kemewahan yang tidak dimiliki oleh raja dan ratu di Eropa beberapa abad yang lalu. Mereka itu pakai pispot dulu kan, ya pokoknya nggak kayak kita, nggak senyaman kita. Apalagi kalau rakyat jelata ya mesti ke kebun, apalagi kalau malam-malam mesti ke WC, gelap, ada ular apa segala macam. Hal-hal yang kecil gitu ketika kita bersyukur untuk hal-hal yang sangat kecil, ya sekedar nyalain lampu, matiin lampu, kita punya internet. Zaman sekarang coba zaman dulu kalau mau kirim kabar tuh mesti kirim surat, sekarang tinggal WA, dalam hitungan detik, milidetik sudah sampai pesannya. Ada begitu banyak kemudahan yang memang kalau kita mau melihat seperti orang saintis yang gak percaya Tuhan, itu semua kan karena penemuan ilmu gitu ya, karena perkembangan teknologi. Tapi kalau kita mau melihat bagaimana keajaiban kehidupan itu, maka itu luar biasa. Nah, jadi memang ini masalah perspektif. Masalah bagaimana kita mau melihat kuasa Tuhan bekerja dalam setiap bagian hidup kita sehingga kita percaya bahwa kita dipelihara oleh Tuhan, bahwa kita punya kuasa oleh Tuhan, dari Tuhan, sehingga doa-doa kita itu bukan cuma sekedar sugesti positif atau upaya psikologi untuk menenangkan diri ya supaya kita tenang kalau kita punya masalah. Kan banyak juga yang mengatakan doa itu sebetulnya cuma trik psikologi lah. Ya kita berdoa belum nggak dijawab kan, tapi kan doa kita itu membuat kita makin lama makin pasrah ya. Kalau kita bisa berdoa, Tuhan takut nih, Tuhan saya takut nggak ada uang gitu ya, uangnya sih juga nggak datang, tapi kita menjadi lebih tenang gitu katanya. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita juga sebetulnya kita meyakini bahwa kuasa doa itu benar adanya. Ya, kalau nggak ngapain kita pokja doa berkumpul di sini kalau cuma untuk psikologis doang. Kita kan berdoa bukan untuk kita. Kita berdoa untuk orang-orang yang bahkan gak pernah datang di pokja doa. Mereka yang sakit, mereka yang bergumul kita doakan dalam pokok doa kita. Kalau doa itu cuma upaya psikologis, orang itu yang mestinya datang di sini dan berdoa. Tetapi kita mendoakan mereka. Dan juga mendoakan kita juga yang sedang dalam pergumulan. Oleh karena itu di sini kita lihat bahwa poinnya adalah bagaimana kita berelasi dengan Tuhan. Sehingga iman kita itu benar-benar hidup. Seringkali ini memang iman kita nih gereja Protestan apalagi GKI itu mungkin jadi menjadi iman yang sangat rasional ya. Iman kita harus bisa dijelaskan, iman kita bisa dimengerti. Dan itu memang perlu supaya nggak cuma sekedar perasaan kita doang, kita perlu bisa menjelaskan. Tetapi yang kita jelaskan itu bukannya teori, melainkan pengalaman kita bersama dengan Tuhan, pengalaman kita bagaimana Tuhan menyediakan menolong dalam hal-hal yang kecil. Ada banyak hal yang bisa menjadi kesaksian kita, bagaimana Tuhan menolong menyediakan. Tapi kadang-kadang kita berpikir itu terlalu remeh-temeh, terlalu kecil gitu ya. Tapi kalau kita mau melihat bagaimana Tuhan mengatur menyediakan, maka di situ kita melihat Tuhan menyatakan apa yang tersembunyi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, salah satu syaratnya agar kita bisa mengalami ini adalah tadi ya relasi kita dengan Tuhan. Karena di ayat yang ke-22 dikatakan semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, siapa Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyingkapkannya. Nah jadi kalau kita ada di antara kita yang merasa kok saya kayaknya kurang mengalami kuasa Tuhan ya. Saya kurang melihat kebesaran-kebesaran Tuhan dalam hidup saya. Saya kayaknya gak punya kuasa, doa saya tuh saya berdoa supaya orang sembuh malah dipanggil Tuhan gitu ya. Saya berdoa supaya orang berdamai malah ribut gitu kan. Kayaknya saya gak punya kuasa. Datang kepada Tuhan, minta. Kan ada kuasa dalam nama Yesus ya. Dan ini kita kadang-kadang juga Tuhan Yesus itu buat kita tuh menjadi sangat biasa sehingga kayaknya tuh ya apalagi dalam doa kadang-kadang tuh Tuhan tuh kayaknya udah kayak temen aja gitu ya. Tapi saya mendengar banyak kesaksian, kemarin ini saya baru dengar kesaksian seorang dari agama lain yang pada akhirnya menjadi pengikut Kristus, lalu dia cerita gitu ya kenapa gitu. Dia katakan karena dia pernah mengalami hampir mati, jadi di rumah sakit tuh dokter keluarganya tuh udah mengatakan ya udahlah, jadi udah koma gitu ya, udah tinggal tunggu waktu aja, udah nggak bisa diapa-apain. Dan dikatakan di situ dia mengalami mimpi
ya mungkin bukan mimpi ya, kan lagi nggak sadar gitu, dia melihat ada banyak jalan yang harus dipilih dan dia bingung dia mesti milih jalan yang mana. Tapi kemudian dia melihat ada satu titik terang gitu ya dari jauh, dan dia pikir udah deh, karena ada begitu banyak jalan saya ikutin aja jalan itu. Titik terang itu. Terus dia ikutin titik terang itu, dan ternyata itu adalah sosok Tuhan Yesus. Nah lalu dari situ kemudian dia sadar dari keadaan komanya, dan kemudian ya, tapi nggak langsung ya, biasalah manusia ya. Tapi itu kepikiran gitu ya. Tapi kemudian dia cerita suatu waktu dia ini petugas keamanan, kerja di gereja, jadi jaga keamanan di gereja. Waktu itu Natal atau Paskah gitu, jadi dia jaga di luar. Ini di GKI Wahid Hasim, jadi ketemunya dia dibaptisnya sama Pak Sam gitu kan. Lalu dia masuk ke gereja, entah kenapa pokoknya dia masuk aja ke gereja padahal dia lagi tugas jadi pengaman. Yang khotbah Ibu Suteja waktu itu. Dan dia duduk di belakang, dan dia gak tahu kenapa dia menangis. Sampai dia gak sadar ibadah udah selesai, udah pada keluar salaman, jadi kan kelihatan ya dia lagi duduk sendirian dan menangis, dan disapa sama Ibu Suatami. Lalu abis itu dari situ baru katekisasi sama Pak Ben, katanya dibaptisnya sama Pak Sep. Sekarang jadi penatua. Nah tapi itu ya, terus saya berpikir gini ya, banyak orang mengalami perjumpaan seperti ini karena Tuhan Yesus. Nah kita seringkali Tuhan Yesus itu, ya bukan kita sih, tapi maksudnya orang Kristen nih, seringkali Tuhan Yesus itu dianggap kayak main-mainan. Ya, atau kayak biasa aja gitu loh, kayak teman sendiri. Padahal ada kuasa yang luar biasa dalam nama Yesus. Oleh karena itu buat kita yang merasa kita berdoa tuh ada gunanya gak sih? Kita nih punya banyak kekhawatiran mungkin ya. Bukan soal berdoa, tapi kita merasa punya banyak kekhawatiran. Ada banyak tantangan dalam hidup yang seperti ular dan kalajengking yang siap memagut kita kapan saja. Nah ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, ada kuasa yang luar biasa. Nah maka biarlah kita seperti murid-murid Tuhan yang bisa mengalami kuasa itu. Padahal mereka bukan siapa-siapa, bukan orang terpelajar, bukan orang pintar, bukan orang hebat. Tapi ketika mereka percaya, patuh pada Tuhan, mereka dipakai Tuhan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Nah semoga iman kita dari waktu ke waktu semakin dikuatkan. Apalagi ada begitu banyak ya yang perlu kita doakan, ada begitu banyak yang perlu kita hadapi. Sehingga kita bisa merasakan sukacita, damai sejahtera hidup sebagai murid Kristus bukan cuma teori, tapi sungguh-sungguh kita alami dan orang bisa melihat juga melalui hidup kita. Amin. Kasih Tuhan